"Hai Riko, gimana ini si Mbak Vera? Mbak Vera nggak laku-laku sekarang, kok udah tua ya? Gimana ini kok udah tua?" katanya. "Telepon lah, tanya lah si Bang Riko nih sama si Dukun, gimana Mbak Dukun, kok ini makin tua ini klien saya gimana?" "Saya lupa mau bilang sama kamu Riko. Kemarin 1 tahun yang lalu saya ingat betul kalau memang saya lupa mengingatkan si Mbak Vera kalau semisal Mbak Vera 1 tahun harus balik lagi ke sini, Jon." Baliklah si Mbak Vera ini ke rumah Abah Dukun itu. Tapi apa yang terjadi tiba-tiba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jon. Bertemu lagi dengan saya Fajar Ahmad. Tentunya setiap malam saya akan selalu bertemu dengan kalian dan selalu akan membawakan cerita-cerita yang sangat menarik buat kalian, Jon. Cerita pada malam hari ini yaitu cerita pada orang desa yang kaya raya tiba-tiba jatuh bangkrut. Ketika jatuh bangkrut, dia memutuskan segala cara untuk memulihkan kebangkrutannya, untuk memulihkan ekonominya. Jadi di belakang itu dia melakukan banyak hal-hal yang dilarang oleh agama, tapi dia tetap nekat untuk melakukannya. Seperti apa keseruannya, Jon? Kita langsung aja ke ceritanya tanpa lama-lama harus pembukaan ini dan itu. Ini ceritanya. Di satu masa pada tahun 1997, ada seseorang gadis desa yang sangat cantik jelita. Cuman ujiannya yang sangat luar biasa, sampai menggugah atau tidak bikin makan berselera. Siapa namanya? Yaitu Bu Vera. Bu Vera ini adalah wanita kembang desa yang sangat cantik jelita, memiliki seorang suami yang sangat tampan dan juga memiliki seorang anak, yaitu 2, perempuan dan laki-laki. Awalnya keluarga ini menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sangat bahagia. Bagaimana tidak bahagia ketika bertemu dengan sosok laki-laki yang tampan dan istrinya yang cantik dan memiliki 2 seorang anak dan kaya. Tapi di sisi lain kehidupannya sangat luar biasa mewah, Jon. Sampai-sampai orang kampung tidak bisa menalarnya. Apa yang terjadi? Gengsinya. Ya, seperti biasa, gengsinya. Sekaya-kaya apapun orang, apalagi itu cuma warisan, ketika kita memakan gengsi, nafsu, ego, kita akan hancur dengan sendirinya. Begitulah ujian yang dilakukan atau yang ditimpa oleh Bu Vera. Pada suatu ketika perjalanan mulai dijalankan, tiba-tiba suami Bu Vera ketika mau ke kebun teh, dia jatuh sampai kakinya tidak bisa berjalan, yaitu dia bisa dikatakan sebagai laki-laki yang lumpuh. Ekonomi mulai sedikit demi sedikit mulai hancur, mulai turun, mulai merosot, tapi gaya hidup semakin tinggi. Sedangkan kebutuhan anak-anaknya untuk sekolahnya dan lain-lain, biayanya sangat luar biasa. Karena anak dari Ibu Vera ini dua-duanya tidak bersekolah di desa, melainkan bersekolah di kota dengan antar jemput dengan supirnya. Bayangkan saja setiap hari pengeluarannya berapa. Sedangkan kalau masih ada suaminya Bu Vera masih terbantu ekonominya, masih sangat normal ekonominya karena semuanya bisa terjalankan. Tapi ketika suaminya jatuh sakit dan lumpuh, Bu Vera menjadi tulang punggung keluarga. Di mana notabene-nya Bu Vera ini hanya mengandalkan gengsinya. Dia tidak mau bersikap sederhana dan dia selalu menampilkan gaya-gaya yang sangat super elit. Sampai warga-warga kampung menilainya wanita mata duita. Begitulah orang kampung menilainya. Tapi pada hari demi hari semakin merosot usahanya, bulan demi bulan semakin hancur usahanya, dijual kebun tehnya, dijual lahan-lahannya, semua warisan-warisan dari orang tua suaminya termasuk Ibu Vera dijual habis. Dan pada suatu ketika Bu Vera terlilit hutang ke rentenir karena lagi-lagi dengan hawa nafsunya yang selalu mengandalkan gengsinya. Sampai anak-anaknya selalu menangis setiap malam karena selalu kelaparan. Yang dimana mereka dididik dari kecil, dari bayi, dari masih nenen, selalu dikasih fasilitas yang luar biasa. Makanan-makanan yang sangat luar biasa. Ketika sudah SMP dan SMA, mereka menahan lapar. Dia jelas tidak akan mungkin tahan banting. Karena memang sudah lahir dari masa kemudahan, tidak mungkin bisa menghadapi masa kesulitan. Berbeda dengan anak-anak yang lahir di masa kesulitan, pasti dia akan menjadi anak yang punya banyak kekuatan. Oke, lanjut, Jon. Ceritanya sangat seru. Ketika sampai pada masanya, ketika sudah berbulan-bulan hancur, rentenir ditagih tanggungan berat, anak-anaknya udah frustasi, suaminya lumpuh, Ibu Vera memutuskan untuk naik angkot ke kota. Tiba-tiba ketika sampai di tengah jembatan dan jembatan itu sangat sepi,
Bu Vera memutuskan untuk lompat. Dia berdiri, dia rentangkan tangan, terus dia mau melompat ke sungai. Tapi tiba-tiba ada tangan manusia yang menarik bajunya, lehernya dari belakang. Turun kamu, turun. Sudah gila kamu, sudah gak waras kamu. Orang yang mati pengen hidup, kamu yang hidup pengen mati. Apa beban kamu? Ikut. Dibawalah dia kafe John. Ditanyalah dia sama manusia ini, laki-laki ini yang bernama Rico. Rico bertanya, Mbak kenapa mau bunuh diri? Sayang loh, Mbak ini masih muda, tapi Mbak ingin mengakhiri hidupnya. Mbak ingin mengakhiri, menyudahi semuanya. Apa Mbak gak kasihan sama keluarganya Mbak? Berceritalah Vera bahwa dia punya banyak hutang, suaminya lumpuh, anaknya berdua, sebatang kara udah gak bisa. Bu Vera ini sudah menjadi tulang punggung keluarga, jadi dia bingung di mana sudah dikejar hutang, anak dua, suami lumpuh, maunya bunuh diri. Tapi di balik itu Bu Vera masih bingung. Mau bunuh diri. Ternyata yang dikatakan Mas Rico ini benar. Saya ada tanggungan keluarga sama suami. Bagaimana nasib saya? Nasib keluarga saya kalau misal saya bunuh diri? Alhasil Rico menawarkan sesuatu. Karena Rico ini profesinya adalah seseorang makelar rumah bordir. Karena Rico adalah makelar dari rumah bordir, ditawarilah si klien atau si Vera ini untuk menjadi kliennya. Bagaimana caranya? Ya dia aja, kenapa kalau nggak kerja seperti ini? Ini lumayan loh, pendapatannya besar. Ya marketing lah keluar, sales marketingnya keluar. Pada tahun 97 marketing udah ada, yaitu Rico. Ketika marketing dikeluar, tapi ya Bu Vera bilang, saya nggak bisa apa-apa. Saya cuman bisanya begini-begini. Masih muda loh, masih cantik loh, masih laku. Ternyata maulah si Bu Vera ini John, maulah dia dijadikan ehem-eheman laki-laki seperti itu. Ya tanpa berlama-lama, kalau semisal kamu mau, kata si Bang Rico, nanti malam kita ketemu di kafe. Tanpa pikir panjang, Bu Vera langsung menerimanya. Dan pada malam hari Bu Vera bertemu dengan Bang Rico di kafe itu. Langsung saja saya to the point sama Bu Vera, Bu. Katanya si Bang Rico, apa Bang Rico, yang namanya kerja seperti ini itu tidak polosan. Ibu kan dari desa, Mbak Vera kan dari desa. Seandainya Mbak Vera ini kalau langsung terjun ke rumah bordir, Mbak Vera saingannya itu luar biasa. Mereka semua itu meskipun sudah lama-lama, tapi mereka perawatannya luar biasa. Mbak Vera harus pakai sesuatu. Pakai apa Mas? Susu Mas. Apakah saya harus seperti itu Mas? Ya Mbak Vera. Karena Mbak Vera kalau semisal polosan, Mbak Vera orang desa, Mbak Vera akan kalah saing sama mereka dan Mbak Vera gak akan laris di sini. Dan Mbak Vera memutuskan, iya saya terima, saya siap. Tapi ada syaratnya, katanya Bang Rico. Apalagi syaratnya Bang Rico? Ini kan dukun agak sedikit cabul. Jadi Mbak Vera ini sebelum dikasih susu, Mbak Vera ini harus bersenggama dengan dukun itu. Apa Mbak Vera bersedia? Katanya. Ya mau gak mau si Vera ini kan udah kejepit John. Udah bingung dia. Daripada gak mau kerja apa dia John? Pasti dia terimalah dia. Maulah bersenggama sama dukun. Terserahlah mau dukunnya seperti apa. Yang penting oke lah. Memang syaratnya udah gak mau apa-apa. Langsung gas katanya. Di pagi hari Bang Rico langsung membawa Mbak Vera ini ke tempat si dukun itu. Di mana hutan belantara atau hutan yang sangat terlarang. Lagi-lagi dihajarlah Mbak Vera ini. Langsung masuk. Tanpa berlama-lama si dukun juga bilang, Mbak Vera, apakah Bang Rico sudah bilang sama Mbak Vera? Sudah Mbak Dukun, saya siap, saya ikhlas. Oh ya harus ikhlas katanya Bang Dukun. Kalau nggak ikhlas nggak bisa, karena ilmunya ini harus memang turun dari keikhlasan. Waduh, dukun-dukun udah main keikhlasan. Udah ilmu hitam malah ngomong ikhlas. Ya inilah John ya, kisah seseorang yang tidak mau menerima keadaan, yang tidak mau sederhana, tapi memaksakan gengsinya, ujung-ujungnya seperti ini. Ditanamlah habis bersenggama Bu Vera ini sama si Bang Dukun ini, ditancaplah susu. Di mana susu itu ditempatkan? Kalau tidak di alis, di pipi, di dagu. Tapi Ibu Vera lebih memilih ditempatkan di pipi, agar pipinya selalu ke atas. Dan tanpa memang berlama-lama ketika susu itu ditempel, sumpah si Bang Rico juga tertarik sama Mbak Vera ini. Ya tiba-tiba dibawalah, diteleponlah si mucikarinya. Mami, saya ada barang baru, kata si Bang Rico. Si Mami pun menjawab, bagus Rico, kamu selalu tahu apa selera saya.
Oh pastilah mami katanya. Dibawalah dia, dibelikanlah baju sama si Riko, dibelikanlah dia ke mall untuk cadangan selama 1 bulan. Masuklah dia ke halaman rumah bordir. Waduh Riko, kamu pintar sekali, ini nih nomor 1, number 1 katanya. Ini pasti akan menjadi tokoh utama, topik utama, atau menjadi menu utama katanya si mami ini. Tanpa berlama-lama, betul memang selama berbulan-bulan paling laris ini Mbak Vera, paling laris ini Mbak Vera. Tapi lama-kelamaan, inilah John, setiap apa yang kita lakukan itu pasti selalu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ketika sudah mendapatkan waktu 1 tahun, si dukun ini lupa bilang sama Mbak Vera dan sekaligus sama Riko yang sudah pengalaman bahwasanya setiap tahun Mbak Vera ini harus kembali lagi ke dukun itu untuk diganti susuknya. Otomatis harus bersenggama lagi. Tapi apa yang terjadi? Si Mbak Vera ini lupa. Banyak hal sesekali yang memang harus ditanggung ketika susuk itu lupa diperbarui John. Tiba-tiba si Bang Riko ini ditelepon sama dukunnya. Karena sudah kelewat 1-2 tahun sampai 3 tahun baru sadar Mbak Vera ini kok udah tidak laku. Si mami telepon sama si Bang Riko. Hai Riko, gimana ini si Mbak Vera? Mbak Vera gak laku-laku sekarang, kok udah tua ya? Gimana ini kok udah tua katanya. Telepon lah, tanya lah si Bang Riko nih sama si dukun, gimana Mbak Dukun kok ini makin tua ini klien saya, gimana? Saya lupa mau bilang sama kamu Riko, kemarin 1 tahun yang lalu saya ingat betul kalau memang saya lupa bilang, lupa mengingatkan si Mbak Vera kalau semisal Mbak Vera 1 tahun harus balik lagi ke sini John. Gitu. Ya udahlah. Datanglah si Mbak Vera ini, baliklah si Mbak Vera ini ke rumah Abah Dukun itu. Tapi apa yang terjadi tiba-tiba? Banyaklah kerumunan orang-orang di rumah dukun itu John. Padahal di rumah hutan yang memang tempatnya sangat angker atau terlarang. Tapi di situ ternyata ada pemukiman itu ternyata kumpul di rumah dukun itu. Kata Mbak Vera, waduh lah banyak juga nih pelanggannya. Waduh banyak juga nih sekarang ya, makin maju nih, makin canggih nih teknologinya si dukun katanya. Ternyata ketika masuk ke dalam, Mbak Vera ini melihat, menangislah si Mbak Vera ini. Menangislah semua. Ternyata apa? Mati si dukun itu. Bingunglah dia. Dia menangis bukan karena dukunnya mati, tapi dia menangis karena siapa yang mau memperbarui susuknya, siapa yang mau mengeluarkan susuknya di dalam pipinya si Mbak Vera John itu. Disinilah mulai malapetakannya, nangislah dia pulang tanpa berlama-lama. Istrinya suaminya mati, anaknya mati satu persatu, yang satu kena tumor, yang satu kena kanker, mati semua. Jadi seakan-akan karmanya muncul ketika udah 3 tahun. Astagfirullahaladzim, itulah banyak hal kejadian yang harus kita petik dari kejadian ini John. Ya, yang pertama, ketika memang jatuh kebangkrutan, kita harus mengurangi gaya hidup kita. Yang kedua, kalau memang suami lumpuh, kita harus berdoa, kita minta petunjuk sama Tuhan. Kalau memang kita sudah tidak mampu, jangan dipaksakan. Ingat, kondisi manusia itu tidak baik untuk dipaksakan. Apapun yang berlebihan itu tidak akan baik. Kecuali memang sudah punya uang, ya sudah silakan sekolahkan paling tinggi. Jangan pernah adu gengsi, jangan pernah mendengarkan tolak ukur dari tetangga-tetangga. Maka yang terjadi hancur hidupnya. 2 tahun berselang kemudian, Mbak Vera kena karma lagi. Mbak Vera meninggal dunia. Mbak Vera meninggal dunia ketika warga-warga berkumpul, warga-warga semuanya bergotong royong, ada yang menggali kubur, ada yang mau mensucikan, memandikan jenazahnya Mbak Vera. Apalagi yang terjadi? Di dalam tanah kuburan itu Mbak Vera tidak diterima oleh bumi. Dicangkul rapat, dicangkul rapat, dicangkul padat. Ada yang bisa dicangkul keluar air. Nggak diterima lah John sama bumi. Bumi aja tahu mana manusia syirik, mana manusia musyrik, mana manusia yang memang tidak pantas diterima lagi. Siapakah manusia itu? Manusia yang suka menyekutukan Tuhan. Sesampainya di rumah Mbak Vera juga dimandikan, airnya selalu surut. Diisi surut, diisi airnya surut. 3 ember, 3 keran, sampai air di seluruh kampung itu nggak bisa menampung air itu karena airnya cepat banget habisnya John. Padahal nggak ada yang bocor sama sekali. Lama-lama ada inisiatif oleh seorang warga, memanggillah Ustadz Ghazali di tempat. Ustadz Ghazali langsung nyantol. Kenapa? Ada musibah katanya Ustadz Ghazali. Sudah nggak usah langsung ke rumah kediaman duka, kita langsung ke kuburan. Berdoalah Ustadz Ghazali ini. Ketika berdoa langsung dia gali di tempat ini. Mana ukuran aslinya? Ukur, gali, bisa.
Langsung dia ke rumahnya. Dibacainlah semua ayat-ayat suci Al-Quran, dikeluarkanlah susuknya. Karena Ustadz Ghazali ini tanpa melihat, maksudnya tanpa melihat dengan kasat mata seperti manusia lainnya, Ustadz Ghazali udah tahu bahwasanya si Mbak Vera ini memiliki susuk. Kenapa semuanya tetap gak bisa dijalankan dengan normal? Dikeluarkanlah susuknya. Banyaklah yang kaget warga-warga di situ, John. Banyak orang yang kaget di situ karena kaget bahwa Mbak Vera selama ini menjadi orang yang seperti itu terus memakai susuk. Dimandikanlah dengan wajar, dikafankan, disolatkan, terus dimakamkan. Ada yang tanya, anak putunya, keluarganya, kenapa dengan Mbak Vera? Diceritakanlah sama si Ustadz bahwa Mbak Vera ini adalah memakai susuk kecantikan. Di mana susuk kecantikan ini untuk memikat para laki-laki hidung belang untuk memakai jasa dirinya sebagai seorang seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, buat John semuanya, hati-hati ketika kalian punya istri, ketika kalian punya keluarga. Coba kalian bayangkan bagaimana sakitnya, bagaimana kalian bayangkan coba menjadi sosok anaknya Mbak Vera, kalian bayangkan menjadi suaminya Mbak Vera, terus kalian punya istri. Seandainya yang menonton ini adalah seorang suami, bayangkan bagaimana ketika istri kalian menjadi seorang Mbak Vera. Apakah kalian sangat sedih diberikan nafkah, diberikan makan yang dari hasil seperti itu. Tapi sampai rumah tidak bilang bahwa pekerjaan seperti ini, sampai pada akhirnya melakukan suatu hal yang menyekutukan Tuhan. Sangat disayangkan sekali. Padahal dunia itu luas. Berjuta-juta manusia, banyak sekali pekerjaan yang bisa diraih. Bisa keluar negeri, atau bisa kerja di dalam negeri, atau bisa kerja serabutan apapun, yang penting pekerjaan itu halal. Oke, itu cerita dari saya, John semuanya. Kalau memang cerita saya kalian suka atau kalian seru menonton video-video seperti ini, jangan lupa like, share, komen, John. Kalau kalian punya cerita juga, tulis di komentar. Kalau kalian terlalu panjang ceritanya, kirim lewat pesan WhatsApp. Atau kalian bisa DM saya, atau kalian bisa inbox saya, atau kalian bisa kirim ke email saya. Saya terima kasih banyak karena sudah mensupport channel saya. Sekali lagi, saya sangat-sangat berterima kasih. Sampai berjumpa lagi dengan saya, tentunya di video berikutnya. See you next video.